Jika saya harus menyebutkan satu sayuran yang paling sehat menurut saya, maka tanpa ragu saya akan menunjuk buah bit. Buah bit mengandung banyak senyawa berharga bagi kesehatan yang secara signifikan memperkuat tubuh. Saya rasa bagi banyak orang, buah bit diasosiasikan dengan pengobatan anemia. Dan apakah buah bit benar-benar dapat membantu kita dalam kasus ini? Hal ini antara lain akan saya ceritakan di episode hari ini. Saya juga akan menceritakan dengan apa sebaiknya buah bit dipadukan agar kesehatan kita mendapatkan lebih banyak manfaat, menjelaskan apakah layak mengonsumsi buah bit yang difermentasi, serta memberikan 2 resep menyehatkan dengan menggunakan sayuran ini. Oleh karena itu, saya rasa materi ini layak untuk ditonton sampai selesai. Saya akan mulai dengan membahas apa saja hal baik yang terkandung dalam buah bit sehingga membuatnya begitu sehat. Pertama-tama, kita harus menghargai sayuran ini karena kandungan kaliumnya yang tinggi. Dalam satu buah bit ukuran standar, terdapat sedikit di atas 300 mg unsur ini. Jumlah ini sama dengan yang ada di dalam satu buah pisang, yang dianggap sebagai salah satu sumber kalium terbaik dalam makanan. Kalium sangat berharga bagi sistem peredaran darah. Kalium membantu menjaga tekanan darah normal dan menurut penelitian, orang yang mengonsumsinya dalam jumlah besar memiliki risiko stroke yang lebih rendah, bahkan hingga 24%. Selain itu, kalium adalah bagian penting dari keseimbangan air dan elektrolit. Para peneliti memperhatikan bahwa pada orang yang dietnya kaya akan unsur ini, kasus pembentukan batu ginjal lebih jarang terjadi. Sekaligus saya juga akan mengatakan bahwa kalium mendukung fungsi sistem saraf, sementara kekurangannya menjadi penyebab hipereksitabilitas saraf, gangguan konsentrasi, atau timbulnya apati dan kantuk. Terlebih lagi, kekurangan kalium menyebabkan kelemahan dan kram otot. Komponen lain dalam buah bit yang jarang dibicarakan adalah mangan. Dengan mengonsumsi hanya satu buah bit, kita memenuhi sekitar 20% dari kebutuhan harian akan komponen ini, dan ini harus dianggap sebagai hasil yang baik. Mengenai fungsi mangan dalam tubuh kita, hal utama yang perlu disebutkan adalah bahwa ia berkontribusi pada pemeliharaan tulang yang sehat, serta melindungi sel-sel dari efek berbahaya radikal bebas. Selain itu, seperti vitamin K, mangan berperan dalam proses pembekuan darah. Saya pikir bagi sebagian dari Anda mungkin akan terkejut bahwa buah bit berbeda dengan apa yang diyakini oleh sebagian besar orang, tidak mengandung zat besi dalam jumlah besar. Dalam satu buah bit, kita hanya mendapatkan sekitar 0,8 mg. Jumlah ini hanya cukup untuk memenuhi 8% dari kebutuhan harian akan unsur ini bagi pria, dan hanya 4% bagi wanita. Tidak hanya itu, zat besi yang ada di dalam buah bit, seperti halnya zat besi yang ditemukan di tanaman lain, sangat sulit diserap, jauh lebih sedikit dibandingkan zat besi yang terkandung dalam daging. Informasi ini tampaknya bertentangan dengan anggapan bahwa buah bit adalah produk yang membantu dalam pengobatan anemia. Namun saya akan membahas masalah ini sebentar lagi. Sekarang mengenai masalah vitamin, atau lebih tepatnya satu vitamin karena vitamin lainnya ada dalam jumlah yang relatif kecil. Buah bit adalah sumber folat yang sangat baik. Atau secara sederhana, asam folat. Satu buah bit mengandung asam folat yang cukup untuk memenuhi seperempat dari kebutuhan harian kita. Lebih spesifiknya, kandungan folat dalam buah bit adalah sekitar 100 mikrogram. Di sini saya akan langsung mengatakan bahwa folat adalah salah satu komponen terpenting bagi kesehatan kita. Daftar fungsinya sangat panjang, jadi saya hanya akan menyebutkannya secara singkat. Pertama-tama, asam folat adalah komponen yang penting untuk produksi sel darah merah, yaitu eritrosit. Kekurangannya menjadi penyebab anemia, lebih tepatnya disebut anemia megaloblastik. Selain itu, asam folat bertanggung jawab atas perkembangan janin yang normal. Oleh karena itu, sangat penting bagi wanita selama kehamilan untuk mengonsumsinya dalam jumlah yang direkomendasikan. Mengenai khasiat asam folat lainnya, saya dapat mengatakan bahwa ia meredakan kondisi depresi, mengurangi peradangan, mencegah penyakit Alzheimer, meningkatkan fungsi pembuluh darah pada orang yang memiliki masalah sirkulasi, melindungi dari stroke, serta mengurangi risiko beberapa jenis kanker, termasuk kanker pankreas, esofagus, usus besar, dan paru-paru. Pada titik ini ada selingan singkat, karena saya ingin mengundang Anda untuk mendaftar ke buletin kesehatan gratis saya, yang saya beri nama Jurnal Kesehatan Pagi, dan disebut pagi karena saya menulis dan mengirimkannya dari Senin hingga Jumat pukul 6 pagi sebagai bacaan 2 menit untuk menemani kopi atau teh pagi Anda. Jurnal ini merupakan pelengkap dari kanal YouTube saya, Energi Usia Emas. Untuk mendaftar, silakan kunjungi www.drekonugroho.id jurnal,
Berbicara tentang nilai gizi buah bit, saya juga harus menyebutkan bahwa buah bit mengandung serat pangan dalam jumlah besar. Dalam satu buahnya terdapat hampir 3 gram komponen ini. Ini menempatkan buah bit di puncak daftar sayuran dengan tingkat serat tertinggi. Namun saya tidak akan bercerita hari ini tentang senyawa itu sendiri, atau lebih tepatnya tentang khasiat kesehatannya, karena saya telah membuat film terpisah tentangnya yang ada di kanal saya. Nilai kesehatan yang tinggi dari buah bit juga ditentukan oleh adanya senyawa nitrogen anorganik di dalamnya. Di samping sayuran berdaun seperti bayam atau selada, buah bit adalah sumber terkaya senyawa ini. Senyawa nitrogen yang disebutkan menunjukkan pengaruh yang sangat menguntungkan pada sistem peredaran darah. Setelah dikonsumsi, senyawa ini diubah menjadi oksida nitrat, yang pada gilirannya meningkatkan aliran darah di pembuluh darah dan mengatur tekanan arteri. Terlebih lagi, karena senyawa nitrogen meningkatkan sirkulasi di otak, para ilmuwan mengklaim bahwa diet yang kaya akan komponen ini mendukung fungsi kognitif kita, termasuk dapat memperkuat memori, konsentrasi, perhatian, dan penalaran. Hal yang tidak boleh dilewatkan saat membahas komposisi buah bit adalah pigmen merah alami yang terkandung di dalamnya. Yang saya maksud adalah dua kelompok senyawa, yaitu beta-cyanin dan beta-xanthin. Komponen-komponen ini dicirikan oleh aktivitas antioksidan yang sangat tinggi sehingga membantu melawan efek berbahaya dari radikal bebas. Sekarang saya ingin beralih ke pembahasan manfaat kesehatan spesifik yang bisa kita dapatkan dengan memasukkan buah bit ke dalam diet kita. Saya akan mulai dengan pertanyaan, apakah buah bit benar-benar dapat membantu penderita anemia? Seperti yang saya katakan, buah bit tidak memiliki kandungan zat besi yang terlalu banyak. Jadi tampaknya tidak akan berguna untuk tujuan ini. Namun tanpa membuat Anda menunggu lebih lama dalam ketidakpastian, saya akan mengatakan bahwa menurut penilaian saya, buah bit memiliki sifat hematopoietik, pembentuk darah dan layak dikonsumsi jika kita berjuang melawan anemia. Saya dapat mendukung pendapat saya dalam hal ini dengan fakta bahwa buah bit mengandung asam folat yang berpartisipasi dalam produksi sel darah merah, yang tingkatnya seringkali menurun selama anemia. Terlebih lagi, buah bit juga mengandung tembaga dalam jumlah yang relatif banyak, dan tembaga adalah unsur yang meningkatkan penyerapan zat besi di saluran pencernaan dan memfasilitasi penggabungan zat besi ke dalam hemoglobin. Jadi, meskipun buah bit sendiri tidak menyediakan zat besi, ia berpengaruh positif pada peredarannya di dalam tubuh kita, yang mempercepat pengobatan anemia. Saya menemukan sebuah penelitian di mana para ilmuwan memperhatikan bahwa pemberian bubuk buah bit kepada para peserta wanita dalam percobaan tersebut meningkatkan parameter hematologis mereka. Yang saya maksud di sini terutama adalah peningkatan ringan pada tingkat hemoglobin. Selain itu, para peneliti mencatat peningkatan konsentrasi zat besi dan ferritin dalam darah serta penurunan apa yang disebut kapasitas ikat zat besi total. Data ini menunjukkan bahwa mengonsumsi buah bit memperbaiki parameter yang terkait dengan anemia. Namun demikian, kita tidak bisa mendapatkan sesuatu dari ketiadaan. Kita harus sadar bahwa hanya mengonsumsi buah bit saja tidak akan mengeluarkan kita dari anemia. Meskipun memiliki efek yang menguntungkan, dalam kasus anemia defisiensi besi, kita harus selalu mengonsumsi produk atau suplemen zat besi juga. Bagaimanapun, buah bit akan menjadi dukungan yang berharga di sini. Saya menganggap buah bit sangat berharga jika kita ingin merawat sistem peredaran darah. Hal ini karena buah bit memiliki efek hipotensi, yaitu menurunkan tekanan arteri. Dalam sebuah karya ilmiah terbaru dari tahun 2022, para penulisnya membuktikan bahwa dengan mengonsumsi buah bit, kita dapat menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata hingga 5 mm air raksa. Dengan mendalami literatur ilmiah, kita dapat membaca secara langsung bahwa para ahli menganggap konsumsi buah bit sebagai strategi yang efektif dan murah untuk mendukung pengendalian tekanan darah, baik bagi orang sehat maupun orang sakit. Oleh karena itu, jika ada di antara Anda yang memiliki tekanan darah tinggi, memasukkan buah bit ke dalam diet akan menjadi solusi yang sangat baik. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, buah bit adalah produk yang juga berpengaruh positif pada pembuluh darah. Tidak hanya menyebabkan pelebaran pembuluh darah, tetapi juga misalnya mengurangi kekakuan arteri, yaitu mengembalikan elastisitas yang tepat pada pembuluh darah. Dengan cara inilah buah bit memfasilitasi aliran darah, yang tentu saja berdampak pada kesehatan seluruh sistem peredaran darah dan mencegah misalnya pembentukan lesi aterosklerotik. Sebagai contoh, percobaan yang dilakukan pada hewan menunjukkan secara langsung bahwa komponen yang ada di dalam buah bit mencegah serangan jantung serta mengurangi kerusakannya jika serangan jantung sudah terjadi.
Ketika berbicara tentang sistem peredaran darah, saya juga harus menyebutkan bahwa mengonsumsi buah bit berkontribusi pada penurunan konsentrasi homocysteine dalam darah, dan ini karena di dalam buah bit terdapat senyawa seperti betain dan asam folat yang mengubah kelebihan homocysteine di tubuh kita menjadi molekul lain. Ini penting karena kadar homocysteine yang terlalu tinggi mengganggu fungsi sistem peredaran darah. Yang saya maksud di sini adalah bahwa homocysteine misalnya mengurangi elastisitas pembuluh darah, membatasi kemampuannya untuk melebar, atau memiliki efek protrombotik. Para ilmuwan telah membuktikan secara langsung bahwa orang dengan kadar homocysteine tinggi memiliki tingkat kematian akibat penyakit jantung iskemik 66% lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang memiliki konsentrasi normal. Oleh karena itu, jika Anda pernah mengukur homocysteine dalam darah dan hasilnya terlalu tinggi, ada baiknya untuk lebih sering mengonsumsi buah bit. Saat menelusuri publikasi ilmiah, saya juga menemukan penelitian menarik yang melibatkan manusia, yang menunjukkan bahwa buah bit berkat pasokan senyawa nitrogen anorganik dalam jumlah tinggi, meningkatkan aliran darah di korteks prefrontal, yaitu area otak yang bertanggung jawab atas fungsi eksekutif. Akibatnya, para ahli membuktikan bahwa buah bit meningkatkan kinerja otak. Tidak hanya itu, senyawa yang ada di dalam buah bit menyebabkan terbentuknya koneksi baru antara sel-sel saraf di otak, yang lebih lanjut meningkatkan fungsinya. Dan yang patut ditekankan secara khusus adalah bahwa pada orang tua yang mengonsumsi buah bit, jaringan sel saraf mengalami peremajaan, artinya kita dapat memasukkan buah bit ke dalam daftar produk yang meningkatkan fungsi otak dan meremajakan kondisinya. Buah bit juga merupakan produk yang baik untuk penderita diabetes atau orang yang berjuang dengan kadar gula darah tinggi. Para ilmuwan melakukan penelitian di mana mereka memberikan 100 gram buah bit, yaitu satu buah ukuran standar, setiap hari kepada penderita diabetes, dan setelah 8 minggu ternyata mengonsumsi buah bit menyebabkan penurunan konsentrasi glukosa darah puasa hingga 13,5 mg per desiliter yang menunjukkan efek yang sangat efektif. Senyawa yang ada dalam buah bit juga merupakan sekutu dari dua organ detoksifikasi terpenting kita, yaitu menunjukkan efek perlindungan terhadap hati dan ginjal. Banyak eksperimen telah dilakukan mengenai topik ini, tetapi dengan mengambil kesimpulan yang paling penting, saya akan mengatakan bahwa komponen yang ditemukan dalam buah bit mengurangi kerusakan pada organ-organ tersebut ketika mereka bersentuhan dengan zat berbahaya seperti karbon tetraklorida, alkohol, pestisida, paracetamol, antibiotik, atau bahkan dengan komponen karsinogenik seperti nitrosodimetilamin. Karena hati dan ginjal sepanjang hidup kita terpapar berbagai racun dan polutan, saya rasa ada baiknya untuk secara teratur mengonsumsi buah bit untuk setidaknya sebagian membantu organ-organ ini dalam kehidupan mereka yang berat. Sebelum saya mengatakan dengan apa sebaiknya buah bit dipadukan, jika Anda menyukai video ini, maka saya punya satu permintaan. Agar komunitas kita di kanal ini terus berkembang, Anda dapat membantu saya dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video dan kemudian icon lonceng yang akan muncul di sebelahnya. Saya akui terkadang saya tidak percaya betapa banyaknya pecinta gaya hidup sehat yang telah berkumpul di sekitar kanal ini. Akan sangat bagus jika komunitas kita ini tidak berhenti berkembang dan untuk itulah gunanya mengklik tombol subscribe. Terima kasih sebelumnya dan saya kembali ke topik. Sekarang saya akan mengatakan dengan produk apa sebaiknya buah bit dipadukan untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang lebih besar atau sederhananya untuk memperkuat efek kesehatannya. Tentu saja ini akan menjadi bahan yang juga cocok secara kuliner dengan sayuran tersebut. Yang saya maksud adalah bawang putih dan saya akan menjelaskan mengapa ia akan menjadi pasangan yang ideal dengan buah bit. Bawang putih sama seperti buah bit menunjukkan efek menurunkan tekanan darah. Para peneliti telah membuktikan bahwa konsumsi bawang putih secara teratur dapat menyebabkan penurunan tekanan darah sistolik hingga 8 mm air raksa, serta berkontribusi pada pengurangan tekanan darah diastolik rata-rata sebesar 5,5 unit. Selain efek ini, bawang putih secara signifikan menurunkan konsentrasi trigliserida dalam darah. Kita berbicara tentang pengurangan hingga 12 mg per desiliter. Ini dikombinasikan dengan fakta bahwa buah bit mengurangi konsentrasi homocysteine, memberikan perlindungan yang baik bagi pembuluh darah kita. Tambahkan ke ini sifat antitrombotik bawang putih dan kita memiliki resep siap pakai untuk mencegah pembentukan aterosklerosis dan mengurangi risiko pengembangan penyakit sistem peredaran darah berkat kombinasi buah bit dengan bawang putih. Selain itu, bawang putih juga memiliki kemampuan untuk menurunkan konsentrasi glukosa darah dan efek ini bisa lebih baik daripada buah bit itu sendiri.
Terlebih lagi, bawang putih mengurangi resistensi insulin, yang merupakan keunggulan tambahannya dalam memerangi gangguan metabolisme karbohidrat, termasuk diabetes. Sekaligus, saya akan menambahkan bahwa seperti buah bit, bawang putih juga melindungi hati kita dari kerusakan yang disebabkan oleh alkohol dan logam berat, seperti merkuri, kadmium, dan timbal. Terlebih lagi, ia mengurangi perlemakan hati dan menurunkan tingkat enzim hati, yang menunjukkan bahwa ia meningkatkan fungsi organ tersebut. Perlu juga disebutkan bahwa bawang putih memiliki sifat anti kanker yang terbukti. Para peneliti telah berulang kali membuktikan bahwa ia akan melindungi dari perkembangan kanker usus besar, lambung, hati, payudara, dan paru-paru. Jika kita menggabungkan aktivitas seperti itu dengan adanya asam folat dalam buah bit yang juga mencegah kanker, maka kita mendapatkan perisai yang sesungguhnya terhadap pembentukan penyakit kanker. Jika sudah diketahui bahwa buah bit dan bawang putih adalah pasangan yang serasi, sekarang saya akan memberikan resep yang sangat sederhana, di mana kita dapat menggunakan kedua bahan ini secara bersamaan, yaitu parutan buah bit dengan tambahan lainnya. Pertama, saya akan berikan daftar bahannya, yaitu 3 buah bit, 3 siung bawang putih, 3 hingga 5 buah kacang kenari, 2 sendok makan peterseli hijau, 2 atau 3 sendok makan minyak zaitun berkualitas baik, dan 1 atau 2 sendok makan cuka apel. Untuk menyiapkan hidangan tersebut, rebus buah bit dengan kulitnya hingga lunak, lalu kupas dan parut. Hancurkan bawang putih dengan alat penghancur, sementara peterseli dan kacang kenari dicincang halus dan dicampur dengan buah bit. Tambahkan minyak zaitun dan cuka ke seluruh campuran, dan jika perlu, bumbui dengan garam, gula, dan merica secukupnya. Namun perlu disadari bahwa semakin lama kita memasak buah bit, semakin sedikit komponen menyehatkan yang tersisa di dalamnya. Oleh karena itu, solusi alternatifnya adalah alih-alih menggunakan buah bit yang sudah dimasak, parutlah buah bit mentah. Bagi para pecinta buah bit, saya akan memberikan satu resep menarik lagi, kali ini berupa sup krim. Tidak akan ada bawang putih di dalamnya, tetapi akan ada bawang bombay yang memiliki khasiat serupa. Dan terlebih lagi, dalam hidangan ini akan ada satu bahan lagi yang cukup tak terduga, yaitu raspberry, yang juga dapat membanggakan spektrum efek menyehatkan yang luas, tetapi tentang itu lain kali. Jadi saya berikan semua bahannya, 4 buah bit, 200 atau 250 gram raspberry segar atau beku, sekitar 0,5 liter kaldu, 1 bawang bombay merah, 1 sendok makan mentega atau minyak zaitun, dan bumbu secukupnya. Saya tahu bahwa dalam kasus ini beberapa orang menggunakan rempah-rempah seperti pala atau kayu manis, sementara yang lain lebih suka misalnya herba provensal. Tentu saja untuk rasa kita bisa menambahkan garam, merica, dan gula seperti biasa. Cara menyiapkan krim ini sangat sederhana. Letakkan buah bit di dalam wadah tahan panas dan panggang hingga lunak pada suhu sekitar 180 derajat. Kupas buah bit yang sudah dipanggang dan bawang bombay, lalu potong dadu. Tuangkan minyak zaitun atau lelehkan mentega di dalam panci dan tumis bawang bombay hingga harum. Kemudian masukkan kaldu, buah bit, dan raspberry ke dalam panci dan masak selama sekitar 15 menit. Bumbui seluruhnya dengan bumbu favorit Anda dan blender hingga mendapatkan konsistensi yang halus. Selain itu, krim yang sudah di blender ini bisa disaring melalui saringan dan selesai. Di sini saya hanya akan menambahkan bahwa krim ini sangat cocok dipadukan dengan tambahan keju ricotta atau keju kambing. Sekaligus, saya akan melengkapi informasi yang diberikan dan mengatakan bahwa kita dapat memperoleh manfaat kesehatan tidak hanya dengan mengonsumsi misalnya buah bit mentah atau matang, tetapi juga jus yang dibuat dari bahan dasar tersebut. Sekarang 2 kata lagi, apakah buah bit bisa dikonsumsi oleh setiap orang? Buah bit secara umum adalah sayuran yang sangat sehat, yang tidak memiliki kontraindikasi besar. Namun, untuk menjaga keakuratan materi, ada beberapa hal yang perlu dibahas, yaitu kita harus sadar bahwa buah bit mengandung senyawa yang mudah difermentasi di usus dalam jumlah yang cukup besar. Ini membuat beberapa orang, termasuk misalnya orang dengan IBS, yaitu sindrom iritasi usus besar, dapat mengalami masalah gastrointestinal berupa sakit perut, kembung, atau diare. Perlu juga disebutkan bahwa buah bit mengandung oksalat, yaitu komponen antinutrisi yang menghambat penyerapan kalsium. Akibatnya, jika diet kita kaya akan oksalat, dan pada saat yang sama rendah kalsium, maka batu ginjal dapat terbentuk, atau lebih tepatnya batu kalsium oksalat. Namun masalah ini terutama menyangkut orang yang rentan terhadap perkembangan batu ginjal, dan seperti yang saya sebutkan, agar hal ini terjadi, kita harus benar-benar mengonsumsi
oksalat dalam jumlah yang sangat banyak. Saya tahu bahwa sebagian dari Anda bertanya-tanya, apakah buah bit yang difermentasi memiliki keunggulan dibandingkan buah bit biasa? Buah bit yang diasinkan sebagai hasil dari fermentasi mengandung jumlah senyawa yang menyebabkan keluhan gastrointestinal jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, jika ada di antara Anda yang merasa tidak enak badan setelah makan buah bit biasa, ada baiknya mencoba yang difermentasi. Baik juga untuk mengetahui bahwa buah bit yang diasinkan mengandung bakteri baik, yang juga dapat memperkuat kesehatan kita sampai batas tertentu. Dan mari kita ingat bahwa zat besi dari produk fermentasi diserap lebih baik daripada dari produk yang tidak difermentasi. Oleh karena itu, tubuh kita mampu mendapatkan lebih banyak zat besi dari buah bit yang difermentasi daripada yang biasa. Namun, perlu diingat bahwa jumlah zat besi ini tetap tidak terlalu banyak. Saya penasaran apakah Anda menyukai buah bit, karena saya tahu bahwa meskipun memiliki banyak manfaat kesehatan, sebagian orang tidak bisa menyukainya. Jika Anda tidak asing dengan buah bit, silakan bagikan di kolom komentar hidangan apa yang paling sering Anda siapkan darinya. Pada saat yang sama, saya mendorong Anda untuk menonton video di mana saya membahas manfaat kesehatan dari mengonsumsi brokoli. Sayuran ini juga berada di puncak daftar produk paling sehat. Untuk menontonnya, cukup klik pada thumbnail yang muncul di layar sekarang. Dan untuk hari ini, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di episode berikutnya.